Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimudahkan rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Enteh, enteh. Untuk penandatanganan prasasti peresmian Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah akan ditandatangani ketiga gubernur. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Nushat Longki Chandra MSc, Gubernur periode 2016-2021, dan Bapak Haji Rusdi Masura, Gubernur periode 2021-2025. Air gratis, baik. Adek, buangkan sampahnya ini. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada tim pendamping proyek strategis daerah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu kami mengundang yang pertama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, selanjutnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Mohon perkenan Bapak Gubernur, Bapak Prof. Dr. Haji Anwar Hafid MSI untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada tim pendamping proyek strategis daerah pembangunan Masjid Raya semua. Yang tadi naik disuruh turun ulang. Ada tempat tidak dibuat dibangun, tidak kena hujan, tidak kena angin. Oh ya, coba video saja, cuma di bawah saja, di bawah.
Sini bisa tengah sini langsung. Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI Panitia Pelaksana peresmian Masjid Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah dan Tabligh Akbar disampaikan oleh Kelihatan layar. Kelihatan sedang layar nanti. Pertama, kami mengundang dengan hormat Gubernur Sulawesi Tengah periode 2016-2021 Bapak Dr. Andus Haji Luki Campula MSI, Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2025 Bapak Haji Rusdi Mastura, dan Gubernur saat ini Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Dan mohon perkenan untuk perkenan bisa berdiri sekaligus menyaksikan penandatanganan prasasti. Dan Abdul Somad mohon perkenan untuk berdiri menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah. Dia dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, kami panggil untuk foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, selesai. Untuk seluruh kameramen untuk kembali ke tempat. Tadi bang, dia nak tarik kecap. Tidak bilang adik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada tim pendamping proyek strategis daerah pembangunan Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah. Kami silakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, 3 Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, kami silakan untuk mengambil tempat. Akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang terhormat Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI. Makan aku ya, mana pedos tidak berapa be? Dia kok tidak makan. Dia dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, terima kasih Gubernur Sulawesi Tengah kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tibalah saatnya yang kita nantikan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yang kita cintai bersama pada malam hari ini. Tentunya
tidak afdol kalau kita tidak berpantun untuk Ustadz pada malam hari ini. Pergi ke Palu, berangkat dari Medan. Dari Medan bekalnya pi ke Ambon. Sudahlah lama hati memendam dalam lara, menanti Ustadz Abdul Somad bertausiah untuk kita semua. Allahu Akbar. Kepada Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCDA SIA PhD, dengan hormat kami silakan. Kata ini tidak semua orang suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, mesti banyak-banyak bersyukur. Sudah lama saya tausiah, baru di sini 3 gubernur. Di mana-mana tausiah itu gubernurnya 1 saja. Malam ini hadir 3 orang. Mudah-mudahan dapat muri sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya lihat di prasasti itu Haji Longki Janggola 2016-2021. Setelah itu Gubernur Sulawesi Tengah Haji Rusdi Mastura 2021-2025. Yang paling pinggir Haji Anwar Hafid 2025-2030. Mudah-mudahan nama itu kekal abadi sampai hari kiamat. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan butang. Tapi mereka bertiga sudah menyelesaikannya. Tinggal lagi kita yang diminta apa yang kita lakukan. Masjidnya sudah siap, tinggal kita makmurkan dengan sholat berjamaah insyaallah. Amin. 3 layar, kanan, depan, kiri, menampilkan orang-orang yang pernah berjuang pada masa Gubernur Tambunan. Ketika itu memerintahkan kepada Bupati Donggala, namanya Bapak Haji Abdul Aziz Lamajido, yang anak putri perempuannya adalah Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Dan ketika itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengahnya adalah almarhum Kiai Haji Mahfud Godal. Malam ini hadir cucunya. Haji Mahfud Godal punya anak namanya Bapak Abdul Aziz Godal. Bapak Abdul Aziz Godal punya anak namanya Ustadz Lutfi Godal dan Ustadz Munib Godal. Hadir juga pada malam hari. Ustadz kok bisa tahu? Teman kuliah saya di Mesir. Yang namanya tidak saya sebut bukan karena saya tidak hormat,
tapi karena saya tidak ingat, di tengah kesibukannya, anggota DPR RI yang merupakan wakil dari masyarakat Sulawesi Tengah hadir bersama kita, Bapak Haji Longki Janggola dan Ibu Dr. Nilam Sari. Ini di atas ini diapit, sebelah kiri ada Bapak Kapolda, sebelah kanan ada Bapak Kajati. Bapak Kajati yang menuntut, Bapak Kapolda yang menangkap. Yang mengamankan ada di tengah, Profesor Zainal. Beliau adalah yang mengamankan antar agama, forum komunikasi umat beragama. Insya Allah Allah memberikan keselamatan, ketentraman, kedamaian, insya Allah. Amin. Saya tidak bisa ceramah ngomongnya cepat-cepat karena resiko masjid besar begini suaranya menggema. Karena kalau saya ngomong cepat-cepat seperti kumur-kumur, jadi mesti pelan. Suara saya jelas? Alhamdulillah. Kita bersolawat bersama-sama. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelajaran yang pertama di masjid, kita mesti berdamai. Pelajaran yang pertama di masjid, kita mesti berdamai. Tidak lagi melihat masa lalu, tidak lagi melihat ketika bencana datang, tapi kita sudah bersama-sama. Mudah-mudahan kedamaian, persatuan, kesatuan di Palu, di Sulawesi Tengah ini bisa kita jaga dari kemarin, hari ini sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Saya beberapa hari yang lalu diundang Ustadz Abdul Somad nanti datang ke Masjid Baitul Khairat di Palu. Loh, saya bilang saya diundang ke Palu. Iya, tapi dulu di zaman kampanye ini bukan gubernur yang saya ikut kampanye sini. Kami di Sulawesi Tengah tidak seperti tempat lain, karena kami di sini melihat itu sebagai pesta demokrasi. Setelah itu bersama membangun Sulawesi Tengah ke masa akan datang. Yang membawa saya kemari keluarga besar Ibu Dr. Nilam beserta Bapak Ahmad Ali. Begitu tadi landing pesawat, saya lihat mereka bersalaman, berpelukan. Saya sendiri yang malah malu. Berarti saya yang belum move on. Jadi saya ke Sulawesi Tengah bukan berceramah, bukan menggurui, tapi mengambil pelajaran bagaimana berlapang dada melihat perbedaan. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, kabupaten kota dari Murai Maroke sampai Pulau Rote,
memang high cost politik begitu tinggi, tidak hanya antar golongan partai jamaah, bahkan satu kasur dua mimpi. Tapi di Sulawesi Tengah semuanya bisa bersama. Kenapa? Karena kita sedang berada di rumah Allah. Yang mengikat kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu landing pesawat, saya dijemput Bapak Gubernur langsung ke masjid. Sebelum ke masjid di airport, saya ganti baju dulu. Dikasih baju, saya pikir ini mirip dengan baju di Sumatera, pakai bunga-bunga yang luar biasa. Kemudian dipakaikan saya sorban warna kuning dan dipakaikan peci warna hijau. Lalu yang memakaikan itu saya tanya, apakah gubernur ini orang Golkar? Bukan. Lalu pecinya hijau, apakah P3? Tidak. PKB? Bukan. Karena beliau tidak membawa-bawa warna ke masjid. Yang dibawanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pelajaran yang pertama, bahwa kita berdamai dengan hati kita, bahwa ada yang besar, yang paling besar adalah Allah. Diangkat kedua tangan mengatakan Allahu Akbar, Engkaulah yang maha besar ya Allah. Ini di atas kita ini semua nama-nama. Itu tepat pada angka jam 2. Itu tulisannya, itu tepat pada tasdid, tepat pada tasdid Al-Quddus, As-Salam, Al-Quddus. Kenapa Ustaz pilih Al-Quddus? Karena cuma itu yang bisa saya baca. Al-Quddus, kaligrafi yang sangat bagus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi kalau sudah masuk ke dalam masjid Baitul Khairat, kita sudah berdamai, karena yang kita sembah hanya Allah, la ilaha illallah. Nabi kita Nabi Muhammad, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini pelajaran yang saya ambil. Walaupun saya ceramahnya di Palu, di Sulawesi Tengah, tapi ini direkam, didengar oleh saudara-saudara saya dari ujung pulau Sumatera Aceh sampai ke perbatasan Papua Nugini. Insya Allah pesan kedamaian ini berawal dari Sulawesi Tengah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Di tempat lain, masjid yang dibangun pemimpin yang lama tidak mau dilanjutkan pemimpin yang baru, karena ini dianggap akan membawa nama orang lain. Tapi di sini mereka tidak mementingkan nama, karena yang besar hanya nama Allah. Yang paling besar adalah nama Allah. Allahu Akbar. Ketika nanti dipuji, engkau gubernur, engkau sudah bangun masjid, engkau DPRD, engkau DPR RI, mereka mengatakan ini besar, anggaran APBD, APBN ini besar, tapi yang paling besar adalah Allah. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad kemarin waktu tabligh akbar, jamaahnya banyak, Ustaz besar, Allahu Akbar. Yang besar Allah. Ustaz Somad kurus, yang dibesarkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak begitu saya merasa diri saya besar. Tapi kalau kita lihat di gambar, memang gambar saya paling besar.
Ibu Wakil Gubernur kecil, Bapak Gubernur kecil. Mengapa gambar saya dibuat paling besar? Begitulah orang Sulawesi Tengah untuk membesarkan hati saya. Walaupun engkau kecil Abdul Somad, tapi gambarmu besar di sini. Begitu cara mereka untuk membesarkan saya, dibesarkan dengan baju baru, dengan sorban baru, dengan peci baru, dengan gambar baru. Wajah saya pun baru, diedit juga. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Pelajaran yang kedua. Dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, itu ternyata lempengan bumi bergeser. Di Aceh itu pertemuan lempengan kerak bumi bergeser di tengah laut, sehingga terjadi gempa, air di tengah laut naik ke darat, tsunami. Pakar geologi ilmu bumi mengatakan kerak bumi bergerak. Akhirnya mereka mengukur arah kiblat, maka banyak masjid-masjid yang arah kiblatnya bergeser. Masjid ini tidak khawatir, kemanapun arah kiblat bergeser gak khawatir. Kenapa? Karena bulat. Mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana, gak masalah. 6 bulan. Di Masjid Pekanbaru itu ada masjid yang mihrabnya ke sini, miringnya ke sini. Ada masjid yang sudah begini, miring ke sini. Kenapa? Saya tanya. Karena waktu tsunami kerak bumi bergeser. Saya bilang kalau bergeser, bergeser semua. Kenapa yang ini bergeser, yang ini tidak? Ini salah ukur. Jadi di Kementerian Agama itu ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah, yang mengukur arah. Masjid ini tidak khawatir salah ukur, karena kemanapun dia tetap bulat. Ini perlu masjid-masjid lain memikirkan, meniru arsitektur masjid kita ini. Bulat, cantik, indah, tidak bosan kita melihatnya. Tapi kalau kita lihat jamaahnya laki-laki semua, mana perempuan? Ternyata perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Nih, kalau ada orang mengatakan perempuan dalam Islam direndahkan, dilecehkan, disepelekan, datanglah ke Masjid Baitul Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Perempuan dimuliakan di atas, tempatnya tinggi. Dua kemungkinan perempuan di atas ini, karena mulia atau terlambat. Saya lebih setuju tempat perempuan itu di atas daripada dibuat pakai tirai sok di belakang. Karena kalau pakai tirai sok di belakang, itu anak-anak muda yang soknya di belakang, ada perempuan anak gadis sok paling depan. Itu bunyi aminnya lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena perempuan dijauhkan, mereka berada di tempat atas, dimuliakan. AC-nya, ini masjid nyaman sekali. Coba lihat AC, 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 AC. Kalaupun kita merasa panas, ini bukan karena panas, karena memang ini sudah over capacity. Ini sudah tidak menurun soft lagi. Ini kalau menurun soft, ini sudah tidak pakai soft lagi, sudah terlalu padat. Ini kita sudah rebutan oksigen di dalam ini. Maka masjid pakai AC supaya orang sholat nyaman, damai, tentram. Saya dari tadi memandang ke atas, memandang ke kiri, memandang ke kanan, hati lapang dan tidak ada tiang di tengah. Masjid paling bagus tidak ada tiangnya. Kenapa? Karena kalau masjid banyak tiangnya, itu ayat-ayat itu tidak sampai ke telinga jamaah, nyangkut di tiang-tiang. Ini dari aspek arsitektur amat sangat baik. Nanti datanglah studi banding ke Palu, ambil gambarnya, ambil contohnya, tidak usah malu, karena ini menjadi amal jariah untuk yang menggambar, untuk yang membuat. Sampai hari kiamat, kabupaten, kota, kecamatan, desa yang terinspirasi dengan Masjid Baitul Khairat, memang sesuai dengan namanya, bait rumah, al khairat, kebaikan-kebaikan. Baitul Khairat, disinilah rumah, bukan satu kebaikan, 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 kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita ambil, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke 3, 4, masih 3. Yang ketiga, masjid ini di bawah banyak ruangan, termasuk tadi saya masuk ruangan, saya sangka ceramah, rupanya makan ruangan. Lalu kemudian ada lagi ruangan. Tadi kami sholat di bawah, tapi imamnya tetap ikut imam yang di atas. Dan ternyata Pak Gubernur Dr. Anwar Hafid menjelaskan, ruangan di bawah itu untuk kalian, wahai jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh ketemu dengan jodoh. Banyak sekali yang belum jodoh. Apa hukum menikah di masjid? Apakah ini hanya anjuran Bapak Gubernur? Menikah di masjid itu sunnah. Kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau menikah jangan diam-diam. Kalau menikah jangan sembunyi-sembunyi. Ketahuannya karena CCTV. A'linu hadzal nikah, umumkan nikah, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan duf, gendang, rebana. Jadi adik-adik yang hadir malam ini, kalian bernazar, nanti kalau saya ketemu jodoh, insya Allah nikahnya di Masjid Baitul Khairat, insya Allah. Amin. Masya Allah, semangat sekali mereka. Nah, kalau menikahnya di masjid, mustahil ada perempuan yang berani buka aurat. Kalau nikahnya di masjid, tidak akan ada tamu yang datang pakai rok mini, pakai kain kurang 2 cm. Kalau nikahnya di masjid, tidak akan ada keyboard tunggal, keong rajun, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan 2 karena selimut tetangga. Kalau nikahnya di masjid, tempat yang paling suci adalah masjid. Yang sudah nikah, cukuplah sudah. Saya tidak mengatakan kalian pengecut,
Saya tidak mengatakan kalian penakut, hanya saja istri dan rumah lebih berani. Jadi untuk anak-anak muda, nanti nikahnya di masjid. Masjid ini besar, biaya operasionalnya tinggi, tidak bisa hanya diserahkan kepada APBD. Kita tahu negara kita sedang efisiensi, maka dengan menikah sebulan 8 kali, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, 8 kali akad nikah. Satu hari 3 kali akad, pagi sekali, siang sekali, sore sekali, macam minum obat. Maka insya Allah uang pemasukannya itu ke masjid untuk biaya operasional. Jangan khawatir uangnya hilang. Kenapa? Karena Bapak Kajati dan Kapolda sudah siap. Jadi masjid ini dari awal memang sudah ditampilkan ke depan, sehingga menjaga integritas. Tentang menikah di masjid, bagus, baik. Nanti kalau yang ada ngelapor, mahal nikah ini Pak Ustadz, nanti kita minta ke Pak Gubernur untuk membuatkan acara nikah massal, insya Allah. Setuju? Setuju ya Pak. Saya khawatirnya kalau dibuka nikah massal, yang daftar malah yang udah nikah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Menikah di masjid tidak ada alasan pengantin laki-laki perempuan gak sholat. Kenapa? Di masjid. Di tempat lain mungkin pengantin gak sholat. Di hotel gak kedengaran azan, di hotel gak kedengaran imam. Tapi kalau nikahnya di masjid Baitul Khairat, begitu dengan azan, break, semua sholat. Sekarang banyak pengantin baru di awal pernikahan sudah meninggalkan sholat. Ditanya sama mempelai laki-laki perempuan, nggak sholat, jamak takhir, zuhur, asar, maghrib, isya di jamak tahajud. Takhir apa ini? Baru di hari awal pernikahan sudah melalaikan perintah Allah. Baru di hari pertama suami istri sudah melalaikan Allah. Allah aja dia lalaikan, apalagi kamu. Tapi kalau akadnya di masjid, maka ini masjid tidak hanya sekedar tempat sholat, tapi juga masjid adalah tempat walimah pernikahan yang selamat dari syubhat dan perbuatan maksiat. Berikutnya yang keempat, meeting, rapat, partai, ormas, organisasi di hotel, ribut, kelahi, nggak kedengaran suara azan. Gedung kita bagus, ada convention hall, ada ruang pertemuan, ada aula, tempatnya nyaman, AC-nya kencang, terdengar suara azan. Tadi pas kami lagi di bawah, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami pun semuanya berdiri semua. Saya mulai curiga, ini kok nggak komat-komat ini, rupanya di atas qobliyah. Jadi kami tidak melihat di bawah. Tidak akan mungkin rapat kelahi, caci maki. Kenapa? Karena dilaksanakan di masjid. Rapatnya di masjid, auditoriumnya di masjid, convention hallnya di masjid, aulanya di masjid. Ini masjid paripurna. Ini masjid tidak hanya sekedar tempat sholat, tapi juga tempat orang berkumpul. Ada acara apa-apa, masjid. Di mana acara kita? Banyak orang salah alamat, tidak ketemu di apa namanya itu?
kalau ada orang Islam di kota Palu, Sulawesi Tengah tidak ketemu masjid ini, tanya dia, kapan mualafnya? Masjid begitu besar, diambil dari kamera. Pesawat tadi dilihat dari atas pun sudah kelihatan tulisan Allah, besar, megah, cantik, bangga, indah. Jadi masjid itu memang idealnya punya tempat walimah, punya tempat hall, punya convention hall, punya auditorium, punya tempat berkumpul, sehingga tidak khawatir ada orang meninggalkan sholat, ada orang melakukan maksiat, ada orang melakukan perbuatan. Saya tidak menyalahkan hotel. Saya sampai hari ini kalau buat acara ada juga di hotel, tapi di masjid insya Allah uangnya berputar kembali ke masjid. Berikutnya yang kelima, sekarang orang datang ke masjid hanya sholat selesai. Di mana bisa baca buku? Ternyata di bawah ada perpustakaan. Perpustakaan. Filsuf yang paling hebat di dunia dari Yunani, namanya Aristoteles. Siapa namanya? Aristoteles dari Yunani. Tapi ada yang kedua, the second teacher, guru yang kedua setelah Aristoteles, filosof terhebat nomor 2, namanya Averroes. Tulis Averroes di Google, Averroes. Ada patungnya sedang berpikir. Ketika aku berpikir berarti aku ada. Averroes, orang Barat menyebutnya Averroes. Nama dia adalah Ibnu Rushd. Di bawah ini ada pustaka, buku lengkap, namanya Perpustakaan Ibnu Rushd. Kenapa yang diambil Ibnu Rushd? Karena nama Pak Gubernur kita Pak Rusdi. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pondok pesantren orang Kelahi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Kitab yang paling tua yang membahas perbedaan mazhab adalah Imam Ibnu Rushd. Ada ahli filsafat nggak ngerti fikih, ada ahli fikih nggak ngerti filsafat. Orang filsafat nulis fikih Ibnu Rushd, namanya diabadikan sebagai nama perpustakaan di Masjid Baitul Khairat. Anak-anak kita bawa baca buku. Saya sering ke perpustakaan Pak Ustadz. Ngapain? Soalnya saya orangnya payah tidur. Jadi kalau udah buka buku langsung tertidur. Saudara yang dimuliakan Allah, ayat yang pertama turun bukan wa aqimus shalah. Ayat yang pertama turun bukan wa atuz zakat. Ayat yang pertama turun adalah iqra, baca. Saya baca tiap hari Pak Ustaz. Baca apa? Baca status FB. Saya baca tiap hari Pak Ustaz. Baca apa? Baca Instagram. Bacalah buku. Dulu orang Barat bangga dengan gadget, bangga dengan iPad. Sekarang sekolah-sekolah di Eropa, Amerika tidak pakai gadget lagi, tidak pakai iPad lagi. Kenapa? Karena ternyata baca yang paling bagus adalah pakai buku. 10 tahun yang lalu paperless, nggak pakai kertas. Karena orang baca PDF. Ternyata baca yang paling bagus baca buku. Kembali baca buku. Sekolah-sekolah di Jepang, di Korea, di Amerika baca buku lagi. Alhamdulillah di bawah sudah ada perpustakaan buku. Tidak ada alasan masyarakat Palu tidak baca buku. Saya nggak bisa beli buku. Saya nggak ada uang beli buku. Perpustakaan tidak disuruh beli buku, tinggal datang baca buku. Hari Sabtu, hari Ahad, hari libur baca buku. Masuk waktu azan, sholat. Habis sholat turun lagi baca buku. Buku yang sudah dibaca disusun rapi dengan baik,
insya Allah kita punya pengetahuan yang sempurna, keluar dari kejahilan dan kegelapan insya Allah. Dengan membaca, pikiran berpikir, hati berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya yang keenam, masjid sebesar ini sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk majelis ilmu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan hanya sholat. Pagi ada kajian, malam paling tidak masjid ada 3 kajian. Yang pertama akidahnya mesti ahli sunnah wal jamaah. Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua fikihnya bermazhab Syafi'i. Yang ketiga akhlaknya adalah akhlak tasawuf sunni Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ini 3 titik pertemuan. Di Sumatera ada namanya Al-Wasliyah, di Sumatera Utara Medan Al-Wasliyah. Di Sumatera Barat ada namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di Jawa dan Nusantara ada namanya Nahdlatul Ulama. Di wilayah timur Indonesia, penyebar dakwah Sulawesi, Maluku, Ambon, Papua, itu semuanya Al-Khairat. Titik temu antara Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Khairat. Ormasnya beda tapi ketemu pada 3 titik. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ahli sunnah wal jamaah. Fikihnya bermazhab Syafi'i. Tasawufnya sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, minimal 3 malam. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Masyarakat Palu masih baca Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu fasubhanalladzi biyadihi kulli syai'in wa ilaihi. Semua orang baca Yasin, tapi di masjid kita perbaiki. Kita sudah baca Yasin, malam ini kita baca tafsir surat Yasin. Saya sudah menghatamkan tafsir surat Yasin gara-gara ada jamaah yang membid'ahkan baca Yasin. Baca Yasin bid'ah, baca Yasin malam Jumat bid'ah, baca Yasin rame-rame bid'ah. Akhirnya jamaah nggak buka Quran lagi gara-gara membid'ahkan Yasin. Nggak apa-apa baca Yasin, perbaiki makharijul hurufnya, perbaiki taksir surat Yasin. Taksir paling tipis taksir Jalalain, agak tebal Al-Muntaqa, lebih besar
Ibnu Katsir, paling panjang Tafsir Al-Kabir. Alhamdulillah Pak Ustaz, Ibnu Katsir ada, Al-Kabir ada, Mafatihul Ghaib ada. Sudah dibaca? Belum. Baru beli aja. Enggak apa-apa. Jadi di masjid ngaji. Untuk anak-anak tahsin. Ini anak-anak banyak sekali. Sebelah kanan anak-anak, sebelah depan anak-anak, sebelah kiri juga di belakang anak-anak. Itu anak-anak semua. Maka anak-anak ini maghrib mengaji. Maghrib ke Isya 45 menit, TV mati. Begitu saya sebut anak-anak, langsung anak-anak ke belakang. Rupanya ada kue kotak. Hebatnya masjid Baitul Khairat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maghrib ke Isya TV mati, laptop mati, komputer mati, handphone mati. Kenapa? Ngaji baca Quran. Maka masjid yang sudah cantik dan besar mesti ada tahsinnya. Masalah gurunya kita minta kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu kemudian ini ada Ustadz Lutfi Godal, ada Ustadz Munib Godal, ada Profesor Zainal. Tentu mereka punya sahabat-sahabat yang ahli fikih, yang ahli tafsir, yang ahli tasawuf, yang ahli filsafat, sehingga diadakan pengajian. Tabligh akbar penting. Tapi Abdul Somad tabligh akbar di Masjid Raya. Saya di masjid ini baru 2 kali tabligh akbar. Pertama 2018, sekarang 2025. Berarti sekali lagi nanti yang ketiga 2032. Karena memang siklusnya 7 tahun sekali. Saudaraku, jadi jangan hanya tabligh akbar. Jangan ngaji hanya tabligh akbar. Ada mesti pengajian rutin. Apalagi tidak lama lagi Ramadan. Maka di bulan Ramadan buatkan pesantren kilat. Ini Masya Allah. Orang pesantren pondok 7 tahun, di Mesir 4 tahun. Ini dibuat kilat. Kenapa disebut pesantren kilat? Karena cepatnya secepat kilat. Baca ayatnya pun kilat, selesai. Saking cepatnya. Ini mesti ada ngaji. Berikutnya adalah yang ke-7. Saya sebetulnya ingat, cuman ngetes aja nih jamaah ini masih ingat atau sudah hilang ingatan. Berikutnya yang ke-7, tanggal 25 saya datang ke PAN. Landing 25 tahun 2018. 25. Tanggal 26 saya tabligh akbar di masjid di luar, tidak di dalam, di luar. Tanggal 26. Masjid Agung waktu itu namanya. 2018. Tanggal 2 hari setelah itu terjadilah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dikirim gambar. Beberapa hari setelah itu saya pun datang kemari, membawa teman-teman, membawa beras. Ditunjukkanlah Ustaz Abdul Somad, lihat, itulah Masjid Agung tempat Ustaz ceramah dulu. Kuahnya hancur. Tapi masyarakat Palu, masyarakat Sulawesi Tengah, kubah boleh hancur, tapi hatinya tidak hancur. Bagaimana masyarakat Palu, masyarakat Sulawesi Tengah membalas kubah yang hancur? Dibalasnya dengan membangun masjid yang bangunannya kubah semua. Dulu yang hancur, seakan-akan dia mengatakan, wahai bencana alam, kau bisa menghancurkan kubah, tapi tidak bisa menghancurkan semangat kami. Kau bisa meluluh lantakkan kubah, wahai tsunami, wahai gempa bumi, tapi kubah yang hancur diganti dengan kubah terbesar yang mendapat penghargaan nasional
dari Museum Rekor Indonesia MURI. Seakan-akan masjid ini memberikan pesan. Membangun masjid, banyak orang bisa bangun masjid, tapi membangun masjid dari keterpurukan, dari jatuh pas momennya. Sekarang saudara kita sedang terpuruk di Aceh. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Aceh. Aceh, Sumatera Utara, melompat ke Sumatera Barat, ujung sekali Aceh. Gubernur Aceh Muallim menangis melelehkan air mata melihat satu kampung terisolir, helikopter tidak datang, beras tidak ada, masyarakatnya meninggal bukan karena bencana alam, tapi karena kelaparan, bantuan terlambat datang. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita insya Allah. 3 provinsi di Jawa, di Kalimantan juga ada beberapa, tapi yang paling besar adalah Aceh, Sumatera Utara, Sibolga, Sumatera Barat, sampai Padang Panjang, Kota Padang, Luluh Lantak. Video-videonya tersebar. Semangatnya justru datang dari Palu, karena 7 tahun yang lalu Palu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Wahai saudara kami yang ada di Aceh, saudara kami yang ada di Sumatera Utara, Sibolga, saudara kami yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau, sesungguhnya Palu juga dulu jembatannya hancur, batas tanah sudah bergeser, mata kepala saya sendiri melihat batang kelapa pindah, tapi di atas tanah dipasang bendera-bendera putih, ditunjukkan itu adalah kubur, itu adalah makam, itu adalah jenazah Ustaz Somad. Masjid yang di tepi laut roboh tumbang. Saya datang kemari melihat panti asuhan, tapi hari ini Palu, Sulawesi Tengah bangkit dengan semangatnya. Maka insya Allah saudara-saudaraku yang terkena musibah, jangan larut dalam kesedihan. Lihat Sulawesi Tengah, lihat Palu. Palu ini, kalau di tempat saya, Palu ini adalah martil. Palu ini untuk memukul yang putus asa, dipukul ya. Yang sudah lemah, dibangkitkan semangatnya. Ustadz cuma ngomong aja, enak kalau cuma ngomong. Jangan hanya ngomong, tapi datanglah kemari. Lihat bagaimana masyarakat Palu ini bangkit. Saya dulu waktu datang 2018 tinggal di hotel, ditunjukkan Ustadz Lutfi dan Ustadz Munib. Ustadz, mari saya bawa ke tempat hotel penginapan Ustadz dulu. Itulah hotel tempat Ustadz nginap dulu. Ustadz dulu mobilnya parkir di basement kan, hancur ke bawah, rata. Itulah tempat Ustadz ceramah dulu, hancur. Tapi hari ini Palu dengan semangat berbenah diri. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan saudaramu yang meninggal itu amwat, mereka tidak mati. Bal ahya, mereka hidup. Saudara kita yang gugur pada saat likuifaksi tsunami gempa bumi 2018, malam ini dari Padang, dari alam barzakh mereka menyaksikan, mereka juga ikut bangga dengan cantik dan indahnya masjid ini insyaallah. Wa qul i'malu, beramallah. Wa qul i'malu, beramallah. Fasayarallah, yang melihat amal kamu bukan hanya wartawan, yang melihat amal kamu bukan hanya kameramen. Yang melihat amal ini ada 3. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bangga melihat masyarakat Palu, Sulawesi Tengah yang bangkit dari keterpurukan, yang bangkit dari ujian dan cobaan, yang bangkit dari tsunami, yang bangkit dari gempa bumi, yang bangkit dari likuifaksi. Allahu Akbar. Kalau saya takbir, itu berarti saya sudah ceramah 50 menit. Tadi saya berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 9.35. Itu maka saya takbir. Allahu Akbar.
Kalau suaranya kuat seperti itu berarti tahan 1 jam lagi. Kalau saya ceramah 1 jam lagi sanggup. Ibu kuat. Walaupun suaranya bergema masih tahan. Saya nggak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-8. Apa pelajaran yang bisa diambil ke-8? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, sudah dibangunkan satu tempat baginya di surga. Bapak Haji Abdul Aziz Lamajido sudah dibangunkan satu tempat di surga. 3 gubernur kita sudah dibangunkan satu tempat di surga. Tinggal lagi kita. Ini STJ, status tidak jelas. Tapi insya Allah mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bangun masjid, insya Allah. Amin. Enggak mesti masjid besar, enggak mesti masjid mewah, sekecil apapun musola. Saya diundang dari ibu kota provinsi pergi ke kabupaten, dari kabupaten pergi ke kecamatan, jalannya lobang-lobang, lewat kebun dan hutan. Dalam hati saya, ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Akhirnya sampai ke satu musola kecil, bukan masjid megah seperti Baitul Khairat, musola kecil. Lalu saya tanya, kenapa saya dibawa ke sini? Ini masjid yang bangun Kapolsek. Kapolsek paling rendah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, Kapolsek. Kata Pak Kapolsek, Kapolsek tingkat kecamatan. Pak Ustadz Somad, di Polsek ini orang kalau urusan nggak tahu mau sholat di mana. Maka saya bernazar, kalau saya jadi bangun masjid di Polsek ini, saya akan undang Ustadz Somad. Itulah maka Ustadz datang kemari. Saya datang, saya tanya panitia, kenapa kalian ngotot bawa saya ke sini? Soalnya yang buat Polsek, kami takut ditangkap polisi. Makanya kami bawa Ustadz kemari. Di mana bertugas jadi Polsek, jadi Polres, jadi Polda, jadi Babinsa, Babin Kamtipmas, jadi Danramil, jadi Dandim, jadi Panglima, sempatkan untuk membangun masjid. Bersyukur masjidnya bisa besar, megah dan mewah. Kami perempuan Pak Ustaz, kami nggak bisa bangun masjid. Sebagai anggota Dewan, DPRD, DPR RI yang mengesahkan anggaran, itulah yang bisa membangun masjid. Orang-orang kaya ini kalau saya lihat dari tatapan mata dan senyum jamaah, ini kelihatannya orang-orang yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Ustaz tahunya dari mana? Dari senyumnya, kan kelihatan senyum. Ini senyum orang yang nggak punya utang. Orang kalau ada utang, senyumnya nggak bisa lepas begini, tertahan dia. Kalaupun senyum dikit aja, ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga ternyata. Terakhir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Ada orang yang membangun dengan hartanya, ada orang yang membangun dengan telunjuknya, tapi ada orang yang membangun dengan tanda tangannya. Tanda tangan bupati, gubernur, wali kota, presiden. Presiden Insinyur Soekarno berakhir 1945, 1965, habis 20 tahun, meninggal, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Dia bangun masjid Istiqlal. Habis Presiden Soekarno, naik Presiden Soeharto, Haji Muhammad Soeharto, 1966, 1998. 32 tahun tumbang, tapi pahala tetap mengalir. Kenapa? Dia bangun Masjid Muslim Pancasila.
Setiap PNS potong duitnya, bangun masjid, kubahnya ciri khas Masjid Demak Wali Songo. Setiap kabupaten kota tanda tangan Pak Harto. Sampai hari ini orang sholat mengalir pahalanya. Istri Pak Harto, Ibu Tin, meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Di Taman Mini Indonesia Indah ada Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu dari Watini wa Zaitun, rupanya Ibu Tin. Berdiri masjid. Maka siapapun bisa membangun masjid dengan hartanya. Yang punya bisnis, yang punya usaha, yang punya tambang, yang punya sawit, yang punya kebun, yang punya perahu mencari ikan, semangat. Bukan untuk mengejar dunia, tapi kalau punya uang bangun masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Kita semua berdoa, semoga yang hadir malam ini sebelum mati sempat bangun masjid, insya Allah. Amin. Ustadz ngomong begini, saya semangat. Saya pokoknya sebelum mati saya bangun masjid. Doakan supaya Ustadz Somad bangun masjid, insya Allah. Amin. Nama masjidnya apa? Masjid As-Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Meminta hanya kepada Allah. Kalau sebelum mati ternyata kita nggak sempat bangun masjid, mati masjidnya nggak ada, innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Yang sudah berniat, mudah-mudahan disampaikan Allah niatnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ke Sampai ke berapa ini? 9. Tadi saya dengar imamnya baca Bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tadi imam asli atau kaset? Asli. Bunyi Syekh Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram. Nyaman masjid, suara sampai ke bawah. Di sini Masjid Baitul Khairat, Bismillahnya jahar. Kalau Bismillah jahar berarti kunut subuhnya kunut. Selesai sholat saya dengar imamnya berzikir atau enggak? Imamnya berzikir, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, ilahana anta maulana, subhanallah. Tadi kami di bawah mengikuti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Suka saya yang dilakukan di masjid ini. Kenapa? Karena mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ya, Nabi itu selesai sholat zikirnya jahar apa sir? Zikirnya jahar. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Zikirnya jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi zikirnya jelas. Kadang banyak juga masjid karena mau cepat udah gak jelas lagi. Tiru. Jadi imam-imam yang ada di Palu, imam-imam yang ada di Sulawesi Tengah, kabupaten kota, itu utus kemari untuk belajar bagaimana pelatihan imam dan khatib. Imamnya Bismillahnya jahar, subuhnya kunut, habis sholat zikirnya jahar, habis itu berdoa. Tadi kami di bawah ikut mengaminkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Banyak juga sekarang masjid-masjid imamnya berdoa udah gak jelas lagi. Allah mau
tahu. Ya ada juga begitu. Anak-anak kita yang sholat ini, mereka ini bukan sekedar sholat, mereka mendengarkan bacaan imam. Saya nggak pernah ngapal waktu doa. Saya nggak pernah ngapal Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kok hafal? Karena sering mendengar imam. Doa itu nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Cukup, tutup dengan salawat. Begitu. Jangan sampai pergi umroh, balik umroh diundang baca doa. Kebetulan ada jamaah kita pulang umroh, silakan baca doa. Mencret sakit perut. Tapi kalau kita mulas, tapi kalau kita udah terbiasa, ya kita baca aja. Kalau imam baca doa, jamaahnya ikut. Ini sekarang banyak makmum ini selesai sholat, namanya sholat set-set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di masjid Baitul Khairat semuanya ikut berdoa. Kapan lagi kita berdoa dengan imam? Kapan lagi kita berdoa diaminkan oleh para habaib dan ulama kalau tidak bersama? Coba kalau sholat sendiri, mana lagi ada orang khusyuk berdoa sendiri? Bahkan anak-anak muda udah nggak berdoa lagi, doa pun pendek. Saya heran, kenapa orang bisa doa selesai cepat sekali? Apa yang kau doakan? Rupanya ungkapannya pendek, seperti yang kemarin Tuhan. Mana berdoa seperti itu? Mintalah kepada Allah. Orang yang berdoa, dia imannya kuat, insya Allah. Digoncang tsunami, imannya tidak tanggal. Digoncang likuifaksi, imannya tidak copot. Digoncang gempa bumi, imannya tetap tegak berdiri. Dia tidak murtad, dia tidak kafir. Bahkan lafaz Allah paling besar nampak dari helikopter, dari pesawat. Di dalamnya lafaz Allah, di luarnya pun lafaz Allah. Sehingga kalau selama ini pilot di kota-kota lain kalau mau landing, ladies and gentlemen, prepare for landing, prepare for landing. Tapi kalau pesawat mau landing di Palu, langsung melihat Allah Akbar, Allah Subhanallah. Betapa kubah masjid Baitul Khairat sudah mengingatkan para pilot-pilot Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15 pas. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berapa yang saya sampaikan tadi? 9 poin. Tolong diingat baik-baik karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bisa diingat? Insya Allah. Oh kami nggak ingat Pak Ustadz, nggak nyatat, nggak penting. Karena ceramah saya malam ini direkam. Kalau suara saya kurang jelas, nanti akan jelas direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kita bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Selama 1 jam saya menyampaikan tausiah. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Di akhir majelis saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi.
Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.